Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua ditempatkan menjadi fokus perhatian. Sejumlah instruksi maupun keputusan Presiden dibuat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah paling timur di Indonesia tersebut. Presiden Jokowi berharap dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia itu dapat memperkuat perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Papua. Berikut adalah beberapa mahakarya Presiden Joko Widodo di tanah Papua. Jalan Trans Papua. Ya, proyek Jalan Trans Papua dengan total panjang mencapai 4.330,07 km membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua. Adapun pengerjaan Jalan Trans Papua terbagi dalam dua provinsi, yakni di Provinsi Papua Barat sepanjang 1070,62 km dan Provinsi Papua dengan panjang total 3.259,46 km. Pembangunan infrastruktur ini menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Papua, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Trans Papua memiliki arti penting sebagai infrastruktur penghubung antar daerah-daerah di kedua provinsi tersebut, termasuk daerah-daerah yang terisolasi. Beberapa ruas jalan di Provinsi Papua Barat, diantaranya adalah ruas Sorong, Maibrat, Manokwari, serta ruas Manokwari, Mameh, Wasior, batas Provinsi Papua. Sedangkan di Provinsi Papua diantaranya ada ruas Wamena, Habema, Kenyam, Mamugu, lalu ruas Kuatisore, Nabire, ruas Nabire, Wagete, Enarotali, ruas Enarotali, Ilaga, Mulia, Wamena. Kemudian ruas Wamena, Elelim, Jayapura, ruas Kenyam, Dekai, ruas Dekai, Oksibil, lalu ruas Oksibil, Waropko, dan ruas Waropko, Tanah Merah, Merauke. Terakhir ada ruas Wagete, Timika. Jembatan Yotefa. Ya, jembatan yang sebelumnya bernama Jembatan Holtekam ini menjadi jembatan pertama di Indonesia yang didesain dengan tujuan wisata. Dengan adanya jembatan ini, Kota Jayapura menjadi pintu gerbang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Sebagai informasi, pembangunan jembatan Yotefa juga menjadi jembatan pertama yang dikapalkan secara utuh dan terjauh karena menempuh jarak sekitar 3.200 km dengan waktu 28 hari perjalanan. Jembatan sepanjang 1.328 meter ini termasuk bentang utama sepanjang 732 meter berada di atas Teluk Yotefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan distrik Muaratami di Provinsi Papua. Dengan dibangunnya jembatan ini, waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju perbatasan Skou lebih cepat dari sebelumnya 2,5 jam menjadi 60 menit. Adapun nama Yotefa sendiri diambil berdasarkan permintaan masyarakat adat setempat karena jembatan tersebut berada di atas Teluk Yotefa. Peresmian jembatan Yotefa dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2019. Pembangunan bandara. Pemerintah melakukan percepatan berbagai pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi udara untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Adapun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi udara dibangun di kedua provinsi tersebut. Kementerian Perhubungan kabarnya menggarap banyak sekali infrastruktur transportasi, khususnya di sektor perhubungan udara dengan membangun dan mengembangkan 10 bandara, yaitu masing-masing 6 bandara di Provinsi Papua dan 4 bandara di Provinsi Papua Barat. Adapun masing-masing 6 bandara yang berada di Provinsi Papua, diantaranya adalah Bandara Ewer, Bandara Kepi,
Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, lalu kemudian Bandara Nabire Baru, dan Bandara Mopah. Sedangkan 4 bandara di Provinsi Papua Barat diantaranya adalah Bandara Rendani Manokwari, kemudian Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak. Pembangunan jalan perbatasan Papua Nugini. Ya, pembangunan jalan perbatasan Indonesia Papua Nugini membentang dari Merauke hingga Jayapura di Provinsi Papua sepanjang 1098 km. Adapun pembangunan jalan di sekitar perbatasan tersebut merupakan perwujudan nawacita Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menteri Basuki Hadimulyono menyebutkan pekerjaan ini dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi, dan mobilisasi alat kerja. Namun beliau juga menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embrio pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan. Selain pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan bandara, Presiden Joko Widodo juga membangun 6 infrastruktur yang telah diresmikan pada beberapa tahun lalu, antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Orea Genyem 2x10 MW, kemudian pembangkit listrik tenaga mini hydro Pravi 2x1 25 MW, lalu saluran udara tegangan tinggi 70 kV Genyem Waena Jayapura sepanjang 174,6 km sirkuit. Selain itu juga ada saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 70 kV Holtecam Jayapura sepanjang 43,4 km sirkuit. Lalu gardu induk Waena Sentani 20 MV ampere dan gardu induk Jayapura 20 MV ampere.